Jadi luar biasa sekali ya kemajuan dari KJP ini, Kurnia Jaya Persada, karena sudah mampu membuka peluang untuk kerja magang di luar negeri. Selamat datang di program UKJP Podcast sebagai media informasi untuk wawasan masyarakat, khususnya untuk generasi muda untuk merancang masa depan yang lebih baik. Saya Akila Lafi Fadil yang akan memandu podcast pada hari ini. Topik hari ini sangat penting untuk kita semua, di mana kita akan menghadirkan salah satu kepala sekolah dari SMKN 1 Palopo. Untuk mengawali diskusi pada hari ini, ada baiknya kita akan perkenalan dulu nih sama kepala sekolah dari SMKN 1 Palopo yang juga akan menceritakan profil dari SMKN 1 Palopo. Silahkan Pak, boleh diperkenalkan dirinya serta bisa menceritakan sedikit profil tentang SMKN 1 Palopo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini tentunya saya sangat berbahagia diundang, diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal seputar pendidikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Ridwan STMSI. Saya adalah salah satu kepala sekolah di Palopo, tepatnya di SMK Negeri 1 Palopo. Sebagai informasi kepada kita semua bahwa SMK Negeri 1 Palopo ini adalah merupakan salah satu SMK pusat keunggulan yang ada di Kota Palopo. Dan tentunya kami mempunyai ciri tersendiri di dalam menjalankan pembinaan pendidikan. SMK Negeri 1 Palopo ini memiliki 6 jurusan atau konsentrasi keahlian. Salah satunya adalah konsentrasi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, pemasaran, teknik jaringan komputer, usaha layanan pariwisata, kuliner, dan manajemen perkantoran. Jadi 6 program keahlian ini atau konsentrasi keahlian ini total muridnya adalah 1.525 murid atau orang. Tentunya yang kita harapkan di SMK Negeri 1 Palopo ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang optimal, maksimal kepada masyarakat dalam hal pelayanan pendidikan. Dengan harapan alumni-alumni kita ini bisa terserap ke dunia kerja. Ke dunia kerja tentunya itu adalah program utama dari SMK. Bagaimana alumninya ini bisa diserap bekerja di dunia industri atau bidang-bidang lain yang sesuai jurusan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa di dalam perjalanan perkembangan anak itu tadinya hanya untuk siap mau bekerja, tetapi seiring waktu ada perubahan cita-cita dari anak-anak kita. Ada yang ingin bekerja, ada yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, dan ada yang mau berwirausaha. Nah, kalau SMK itu dikenal dengan istilah BMW. Ya, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. BMW. Tentunya kami selaku pendidik di SMK Negeri 1 Palopo berharap ini bisa berjalan dengan lancar, baik, sesuai dengan harapan orang tua, yaitu anak-anak kita bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, terkait dengan adanya beberapa keinginan anak-anak kita, alumni kita untuk melanjutkan pendidikan, tentunya itu tidak bisa kita nafikan. Kita harus membuka
selebar-lebarnya peluang untuk itu. Sehingga perlu kita mempersiapkan juga kesiapan daripada anak-anak kita, terutama bagaimana bisa mereka diberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang mau kemana mereka kuliah sesuai dengan jurusannya. Jadi tidak hanya anak-anak IPA saja dari SMA yang bisa melanjutkan pendidikan, tapi anak SMK juga ini bisa untuk bersaing masuk ke perguruan tinggi terbaik. Ya, dan itu kita sudah bisa melihat dari beberapa anak-anak kita, alumni kita yang lolos masuk ke perguruan tinggi negeri. Walaupun memang jumlahnya tidak sebanyak dengan alumni dari SMA. Ya, karena anak SMA-nya memang tujuannya untuk melanjutkan. Iya, betul. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan Ananda saya bisa melihat semua bahwa apabila ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, apakah ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, apakah pada jenjang politeknik atau D3, tentunya yang bijak ini adalah bagaimana memilih jurusan sesuai dengan jurusan yang sudah ditekuni sesuai kompetensinya pada waktu belajar di SMK 1. Ya. Jadi profil SMK Negeri 1 Palopo adalah merupakan suatu sekolah negeri yang cukup besar di Kota Palopo. Jumlah tenaga pendidiknya kurang lebih 115 orang, ya, ditambah dengan pegawai tata usaha kurang lebih 30 orang. Seperti itu ringkasnya untuk kali ini. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan luaran sebenarnya dari SMKN 1 Palopo ini memang diharuskan untuk bekerja. Tetapi kan banyak dari siswa-siswa yang mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan berkembangnya sangat cepat dalam hal pendidikan di dunia SMA maupun SMK ini, Pak. Jadi sebenarnya di Universitas Kurnia Jaya Persada ini menawarkan untuk siswa-siswa yang mau melanjutkan ke program studi di ilmu sosial dan humaniora ini khususnya, mereka itu kami menawarkan kepada siswa-siswa yang ada untuk melanjutkan di program studi kami ini magang internasional sebenarnya. Jadi sudah ada beberapa mahasiswa kami yang ada di magang di internasional, khususnya ke Taiwan. Itu pun dengan berbagai macam industri yang ada di sana yang mereka tempatkan. Nah, menurut Bapak ya, tanggapan Bapak tentang kehadirannya magang internasional ini untuk siswa yang akan lanjut ke perguruan tinggi itu seperti apa, Pak? Jadi luar biasa sekali ya kemajuan dari KJP ini, Kurnia Jaya Persada, karena sudah mampu membuka peluang untuk kerja magang di luar negeri. Ini tentunya sesuatu hal yang luar biasa yang akan memberikan peluang masa depan bagi masyarakat Kota Palopo. Dan kalau dikaitkan dengan SMK Negeri 1 Palopo ini sangat relevan sekali ya, karena kami memiliki suatu konsentrasi keahlian yang terkait dengan itu. Misalnya jurusan teknik jaringan komputer, ini peluangnya ke dunia industri. Betul. Sangat menggembirakan ya, tentunya menjanjikan untuk kita semua sebagai warga Kota Palopo, termasuk SMK Negeri 1 Palopo. Kami akan mencoba bagaimana mensosialisasikan ini kepada peserta didik bahwa ada suatu peluang yang menarik dan menjanjikan masa depan di
Kurnia Jaya Persada ini, yaitu program kerja magang ya. Iya, Nah, ini sejalan dengan tujuan dari SMK. betul, betul. Iya. Dan ada juga jurusan-jurusan lain yang tidak kalah relevansinya seperti jurusan pemasaran, Iya, bisnis, retail, kemudian kuliner. iya. Ya, Iya, kita bisa ketahui masuk, bahwa Pak. usaha di bidang kuliner ini cukup pesat berkembang di dunia ya, termasuk di Kota Palopo ini sendiri. Nah, ini tentunya jurusan-jurusan yang bisa dikerjasamakan magang ke luar negeri. Iya, betul. Ya, sukses selalu ya Kurnia Jaya untuk Ya, program-programnya. kebetulan sudah ada kurang lebih 20 orang yang sekarang sementara magang ke Taiwan, Pak. Jadi itu di beberapa industri, ada industri kuliner, ada industri bagian restoran atau perhotelan, ada juga di bagian industri food kayak tempat-tempat seperti pembuatan makanan dan lain-lain seperti itu. Jadi memang luaran dari kampus kami ini, Universitas Kurnia Jaya Persada ini khususnya ke program studi bisnis digital dan juga manajemen retail itu bagaimana mahasiswa kami ini bisa langsung mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapatkan di perguruan tinggi. Seperti itu, Pak. Menarik ya. Iya, menarik Jadi sekali. ini bisa untuk disosialisasikan dengan masif Betul, ke betul. alumni-alumni, bagaimana bisa bergabung di Kurnia Jaya Persada. Iya. Kenapa? Karena ini adalah suatu fakta ya, nyata adanya satu program yang sudah berjalan dan sudah ada bukti beberapa mahasiswanya, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh alumni-alumni SMK 1 yang berminat untuk kuliah dan bekerja magang di Taiwan ya. Iya, Ya. betul. Saya dengar tadi jurusan kuliner ada, jurusan pariwisata juga ada ya. Ke arah situ, Pak. Pemasaran? Magangnya. Pemasaran juga ada. Pemasaran ada Iya, ya? untuk pemagangan ke arah situ juga ada. Dan ini sangat positif sekali untuk kita kerjasamakan. Dan alhamdulillah SMK Negeri 1 Palopo kan sudah menandatangani kerjasama ya. Ya, sudah. Kerjasama untuk program-program Iya, betul. dalam memajukan pendidikan di Kota Palopo. Betul. Selanjutnya nih Pak, saya mau bertanya terkait dengan pendampingan seperti guru-guru terhadap siswa yang ada di SMKN 1 Palopo sehingga bisa menggiring opini untuk mahasiswa melanjutkan ke perguruan tinggi itu seperti apa upayanya, Pak? Jadi ini sangat penting pendampingan guru terhadap murid. Iya. Itu penting dan selalu harus ada. Iya. Nah, jadi karena di dalam pendidikan itu bukan hanya kita bagaimana mengajar, Betul. tetapi juga yang paling penting sini adalah mendidik, Iya. membina, Betul. dan termasuk di dalamnya adalah mengarahkan untuk bagaimana menghadapi masa depan. Iya, betul. Jadi upaya yang dilakukan adalah memberikan informasi tentang kebutuhan anak-anak kita ini sesuai dengan kompetensi yang dipelajari, sesuai dengan kompetensinya. Iya. Jadi kita selalu mengupayakan bahwa apabila Ananda ingin lanjut, maka pertama yang harus menjadi perhatian adalah kesesuaian antara kompetensi yang sudah diambil atau sudah ditekuni di SMK dengan jurusan yang akan dipilih di perguruan tinggi. Kemudian yang paling pokok lagi adalah mempersiapkan mereka secara mentalnya, baik secara akademik maupun secara non akademik. Ini Ya, penting. betul. Kenapa? Karena merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya sederhana, tetapi kita tidak pernah memberikan pendampingan. Iya. Anak-anak kita ini lalai dan
hasilnya tidak bisa maksimal. Betul, betul, betul. Berarti soft skill memang diperlukan ya Pak Soft skill untuk pasti. ya untuk perguruan tinggi selanjutnya, pasti yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi soft skill itu memang sangat penting dari sekarang ya Pak ya. Sangat penting. Iya, betul. Jadi kesiapan mental ini itu sangat terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan karakternya, Ya, betul. membentuk karakter yang baik. Betul. Ya, yang perlu di sini adalah bagaimana bisa taat, ya, taat, disiplin. Iya. Karena kalau dunia kerja itu pasti ukuran pertamanya itu adalah karakter. Ya, betul, betul. Karakter. Karakter. Kadang dunia kerja itu menyampaikan ke kita bahwa berikan kami alumni yang berkarakter baik. Iya, Ya. betul. Mengenai ilmu pengetahuannya mudah kami ubah, Iya, tapi karakter ini tidak mudah diubah. betul, betul, betul. Ya, kadang mereka belajar 1 bahkan 3 tahun belum tentu karakternya bisa berubah ya. Iya, iya. Ya, tapi kalau pengajaran diajar mungkin butuh waktu hanya beberapa menit dia sudah bisa paham. Iya, Tapi kalau karakter, nah ini yang perlu kita benar-benar perhatikan bagaimana anak ini bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, suasana ini harus dihidupkan di sekolah. betul. Suasana religi. Bagaimana nanti akan bekerja atau melanjutkan perlu kedisiplinan. Nah, di SMK kita harus hadirkan budaya kerja yang disiplin. Iya, Harus dibangun. Kemudian teamwork, ya, Iya. bekerja sama itu penting. Kita hadirkan pada anak-anak kita karena untuk maju kita tidak bisa kalau kita tidak memiliki jiwa kolaborasi. betul. Harus bekerja sama, teamwork. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, terkait dengan prestasi-prestasi yang siswa dapatkan di SMKN 1 Palopo. Mungkin Bapak bisa menceritakan tambahan untuk bagaimana kita dapat dapatkan motivasi untuk ayo kita sama-sama berpikir secara baik agar bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jadi terkait dengan prestasi yang ada di SMK Negeri 1 Palopo, alhamdulillah beberapa prestasi-prestasi yang sudah kita dicapai oleh anak-anak kita, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional ya. Betul. Olimpiade yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi atau instansi terkait, anak-anak kita selalu mengambil bagian ikut, dan alhamdulillah ada yang mendapatkan juara, juara 1, medali emas. Ya. Jadi untuk itu bisa dilihat di sekolah kita di Pajang. Kalau untuk disebutkan satu-satu Banyak ya Pak ya? ya banyak. Yang itu dari segi sainsnya ya. Oh. Kemudian dari segi ekstrakurikuler yang lain pun kita juga berprestasi. Baru-baru ini anak-anak kita ada yang lolos untuk ke apa namanya? Kalau dulu PON namanya. Oh, PON. Porda ya. Iya. Nah, itu ada yang lolos untuk cabang olahraga tinju ya. Oh. Nah, juga. Jadi SMK ini, SMK 1 juga ini bukan hanya akademik ya Pak ya, tapi bukan akademik. dari Ada kurikuler pasti. Juara perak untuk tinju tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa. Nah, juara apalagi voli putra putri. Iya. Nah, kita alhamdulillah disyukuri ya Iya, ada betul. juara yang didapatkan. Itu sudah salah satu dari sinergi SMKN 1 Palopo ini untuk tetap jaya ya Pak ya dalam Insyaallah. dalam segi hal pembentukan karakter Iya, siswanya. insyaallah.
Oke Pak, dari beberapa hal yang sudah tadi Bapak sebutkan, mulai dari beberapa hal peluang dan juga kompetensi siswa yang ada di SMKN 1 Palopo, eh, saya harap Bapak bisa tidak ya memberikan harapan serta pesan khususnya untuk siswa di SMKN 1 Palopo Pak. Kepada ananda saya yang berada di mana saja ya, yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pertama yang ingin diperhatikan adalah memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang sudah dimiliki di SMK. Betul. Salah satu perguruan tinggi yang memiliki jurusan yang sama dengan SMK 1 adalah Kurnia Jaya Persada Palopo. Tentunya ini suatu peluang yang besar karena berada di dekat kita, yaitu ada di Kota Palopo. Jadi pendidikan ini penting untuk selalu kita majukan dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar, ciptakan kompetensi yang hebat. SMK bisa, SMK hebat. Ya, betul sekali. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast kami Sama-sama, hari ini. terima kasih. Ya. Sebagai inspiratif dan juga informasi yang telah Bapak sampaikan kepada kita hari ini, itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebagai peluang kita juga bagaimana caranya bukan hanya SMA saja yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi SMK juga bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Demikian dari saya untuk podcast hari ini. Saya Akila Lafi Fadil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama.